Suatu ketika pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, berapa perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam termenung sejenak. Nampaknya beliau mencoba mencari jawaban yang mudah difahami oleh yang bertanya. Akhirnya beliau mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut, lalu angkat dia, maka nanti air yang menetes dari telunjukmu itulah kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat, lautan yang terbentang seluas itu. Ketika hadis ini disampaikan oleh almarhum ayah saya pada kita anak-anaknya, waktu saya masih kecil. Saya dulu pernah kecil. Ayo nawe gesaki-aki. Saya susah memahami hadis ini. Kok kehidupan dunia yang sekian lama ini, kata Rasul, hanya setetes air di lautan. Sementara guru saya di SR, dulu namanya SR ya, sekolah rakyat, itu mengajarkan bumi ini 3/5-nya lautan, yang kedalamannya ada yang mencapai sekian kilometer. Lalu apa artinya setetes air? Saya tanya kakak saya, alhamdulillah kakak saya juga sama berarti. Barulah saya memahami ketika mencoba membaca satu kitab yang disusun oleh seorang ulama besar di abad 7 Hijriah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama bukunya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Luar biasa ulama satu ini menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang kehidupan setelah mati. Barulah saya paham, sebenarnya maksud Rasulullah menyatakan kehidupan dunia ini setetes air di lautan itu hanya tafsir. Sebenarnya setetes lebih. Bagaimana mungkin kita akan membandingkan kehidupan dunia yang fana? Fana itu ada ujungnya, berakhir, dengan kehidupan akhirat yang abadi. Abadi berarti tidak ada ujung, tak terhingga. Kalau air laut itu bisa dihitung kan berapa tetesan? Bisa, Pak. Nanti usaha berhitung. Bisa dihitung. Dulu mana kita pernah membayangkan planet-planet itu bisa dihitung, sekarang sudah bisa dihitung. Kehidupan dunia ini suatu saat akan berakhir. Fana dia. Paling tinggi umur kita berapa tahun? 250 lah. Ini yang paling tinggi lah. 200 lah. 150. Besok 100 lah. Ya maka ada 40. Berakhir dia. Sedangkan akhirat itu khalidina fiha. Bahkan ada ayat lagi yang menambahkan abadan, kekal selama-lamanya. Kekal saja sudah jelas kekal, jadi selama-lamanya, enggak ada ujung.
Setelah kehidupan dunia ini kita akan nanti beralih kepada kehidupan di alam barzakh. Orang tua kita sudah lebih dulu ke sana. Berapa lama di alam barzakh? Ya nggak tahu kapan kiamat terjadi. Kalau besok kita meninggal dunia, kiamat terjadi lusa, berarti sehari kita di alam barzakh. Tapi kalau kiamat terjadi 1000 tahun lagi, 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW sudah 1500 tahun lebih. Nabi Adam sudah lebih lama lagi menjalani kehidupan di alam barzakh. Setelah kiamat kita dibangkitkan lalu masuk ke alam mahsyar. Berapa lama di alam mahsyar? Oh, nggak tahu. Dari alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat. Masing-masing alam itu berapa lama nggak tahu. Berakhir kemudian Allah menyiapkan 2 tempat untuk kekalnya manusia, surga dan neraka. Kekal selama-lamanya. Bapak Ibu rencananya mau masuk ke mana? Saya sampai ragu kudu ditanya sendiri. Dan pasti jawabannya kayak enak, surga. Cuman sekarang izinkan saya bertanya pada diri saya dan pada kita semua. Andai kata besok kita meninggal dunia, jangan besok lah. Besok-besok. Andai kata besok-besok kita meninggal dunia, kira-kira kita masuk surga? Tak jawabannya paling insyaallah. Saya berharap mudah-mudahan siang ini insyaallah ada yakin gitu lah. Sementara ini saya menyimpulkan untuk masuk surga itu ada 3 tiket yang harus dimiliki. Kalau boleh diibaratkan tiket, ada yang mengibaratkannya dengan kunci miftahul jannah. Tiket yang pertama atau kunci utama untuk seorang bisa masuk surga itu adalah keimanan, akidah. Keimanan yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Keimanan yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Jelas sekali Rasul mengatakan man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan prinsip akidah yang benar yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti. Allah yang menjamin. Jadi insyaallah yakin. Selama kita berpegang dengan keimanan yang benar sampai akhir hayat kita, mati kita dalam keadaan itu, pasti masuk surga. Gak boleh ragu, ini janji Allah. Pasti masuk surga. Sebaliknya, mereka yang mati tidak dalam akidah yang benar, tidak dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti tidak akan pernah masuk surga 1 detik. Pasti kekal di neraka. Jelas sekali Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, baik kafir itu ahli kitab
Kafirnya itu dari ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, atau kafir pada umumnya orang-orang musyrikin wal musyrikin. Mereka semua ada dalam neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya. Gak ada satu detik pun peluang bagi mereka masuk surga. Kenapa? Tidak ada tiket. Tiketnya itu adalah keimanan yang benar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau keimanan ini adalah tiket utama yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia yang ingin masuk surga, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang beriman? Hebat, Bapak. Kalau gitu saya mau pulang aja. Ini berarti saya sudah berhadapan dengan para ahli surga dulu. Lah kenapa saya bertanya ini, Pak? Apakah kita termasuk orang yang mukmin? Masa saya tanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini? Kenapa saya bertanya? Termasuk pada diri saya sendiri. Saya selalu bertanya pada diri saya, apakah saya ini mukmin menurut Allah? Menurut Allah, ada rasaan mah. Jika nama mukmin. Kenapa kita harus pertanyakan? Karena nanti kalau kita baca di dalam Al-Quran, tidak setiap orang yang mengaku mukmin itu mukmin menurut Allah. Bapak Ibu silakan baca nanti Quran surah Al-Hujurat ayat 14-15. Di ayat 14-nya Allah menceritakan, pernah datang sekelompok orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan, Arab padang pasir. Biasanya kehidupan mereka berternak. Sekelompok orang-orang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka menyatakan keimanannya di hadapan Rasul. Qalatil Arabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Rasulullah SAW, walaupun beliau itu Rasul Allah, tetap saja beliau tidak tahu hati manusia. Yang maha mengetahui hati manusia hanya Allah. Ya'lamu ma fil qulub. Ibu sudah berapa tahun berkeluarga, berumah tangga? Ada 10? Lebih 20? 30? Kali dan karorakan 30 tahun ibu hidup bersama suami, sasumur, sadapur, sakasur. Sudah kenal hati suami 30 tahun betul. Tetap saja kita nggak bisa mengenal hati orang lain. Bahkan anak yang kita kandung, yang kita lahirkan, yang kita besarkan juga tidak hafal hati. Maka itulah beratnya kita menghadapi orang munafik. Orang munafik itu yang secara zahir mereka menunjukkan mukmin, sementara hatinya kafir. Sampai Rasulullah SAW pun
terkejut. 1000 pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi perang Uhud. Kalau dibawa ke Uhud, ternyata di perjalanan 300 meninggalkan pasukan Rasulullah. 300 orang munafik semua. Rasul 300 itu biasa sholat bersama Rasul seperti seorang muslim. Begitu diajak perang baru ketahuan asli. Hari pura-pura sholat 5 menit 10 menit mana saya. Tapi kalau harus ke medan perang mengorbankan nyawa untuk siapa? Kalau orang mukmin siap dia untuk Allah balasannya surga. Ada orang munafik, orang kafir. Untuk apa saya korbankan nyawa? Baru ketahuan kalau mereka itu munafik itu saat diajak berperang. Maka Rasulullah sudah siap saja menerima keimanan mereka. Allah yang langsung menegur mereka lewat Rasulullah SAW. Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, lan tu'minu, kalian belum beriman. Apa artinya itu? Artinya tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Terbukti ada sekelompok orang Arab Baduy mengaku beriman di hadapan Rasul, oleh Allah ditolak keimanan mereka. Jadi wajarkah kalau saya tadi bertanya, mukminkah kita menurut Allah? Khawatir bisi nasib kita sama dengan orang Arab Baduy untuk merasa beriman, oleh Allah ditolak keimanannya. Tidak, kalian tidak termasuk orang yang beriman. Itu pun menjadi sepikir. Nah, pertanyaan yang akan muncul kalau begitu yang mukmin menurut Allah itu hukum mana tuh? Supaya kita punya pegangan kan? Kalau kita yakin benar kita mukmin menurut Allah. Nah, yang gimana menurut Allah orang yang mukmin itu? Nah, silakan baca di ayat 15 ya. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika musaddiqun. Ayat ini diawali dengan kata innama. Tadi saya sudah dibisiki oleh pengurus DKM bahwa jemaah masjid di sini semuanya menguasai bahasa Arab dengan baik. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Jadi innama ini adatul khas, satu kata yang apabila masuk dia ke dalam satu kalimat, maka apa yang disebut dalam kalimat itu menjadi khusus. Kalau mau kita terjemahkan mungkin hanyalah, semata-mata, nah, itu. Karena dia masuk ke dalam kata al-mu'minun, innamal mu'minun, harusnya diterjemahkan sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah semata-mata anukir. Yang mau dijelaskan oleh Allah di ayat 15 itu. Berarti lamun teu kieu mukmin bukan? Tidak. Yang mukmin itu hanyalah yang begini. Berarti lamun teu begini? Tidak. Bukan mukmin. Yang bagaimana yang mukmin menurut Allah itu? Allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6.666 ayat Al-Quran. Beriman kepada Rasulullah berarti beriman kepada semua hadis yang telah disepakati oleh para ulama benar itu hadis bersumber dari Rasulullah. Kecuali kalau ada hadis diperdebatkan, yang satu mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan bukan. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ayat dan hadis itu. Khusus Al-Quran
Di awal Al-Baqarah Allah menyatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan, apalagi menolak. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, lalu dia berjihad, berjuang membuktikan keimanannya kepada Allah dan Rasul itu dengan mengorbankan harta dan jiwa raganya. Jadi harus ada bukti bahwa dia beriman, itu bukan hanya pengakuan saja. Ujung-ujungnya Allah menyatakan ulaika humus shadiqun. Mereka inilah yang benar-benar apa itu? Benar keimanannya. Berarti lamun ada yang mengaku beriman teu kieu, padul. Oh, itu keimanannya. Jadi prinsip dalam keimanan itu tidak boleh ada meragukan satupun aturan Allah, baik dinyatakan Al-Quran maupun hadis. Terima, yakini ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Coba Bapak Ibu baca Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu di antara dua pilihan pada manusia. Beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Jadi manusia itu hanya boleh pilih satu di antara dua, beriman atau kafir. Karena itu manusia itu hanya terbagi dua. Kalau tidak mukmin, kafir. Lamun tak kafir, mukmin. Karena Allah juga hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Jadi tidak ada dalam kamus iman istilah rada mukmin. Alhamdulillahnya saya tak bisa rada mukmin. Lebarnya saya tak kunaon rada kafir sudah tidak. Gak ada rada-rada begitu guys. Pilihannya kalau mau mukmin, kalau tidak kafir. Jadi tidak bisa ada seorang mengaku muslim lalu milih-milih aturan Allah. Ini saya imani, ini saya laksanakan. Ini bangga, ini cocok saya mau dengan aturan ini. Tidak bisa Pak. Soal kita belum mampu melaksanakan aturan Allah itu persoalan lain. Namanya dosa. Dosa beda dengan kafir. Atau untuk jelasnya gini, hadirin kenal iblis tidak? Maksud saya tahu tentang cerita iblis. Ya eta maksudnya lain kenal-kenal wae. Kamu gimana orang iblis? Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yakin gak bahwa Allah itu ahad? Allah itu sama? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakin? Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya. Yakin? Pernah melihat Allah tidak beranak? Pernah melihat Allah tidak bersekutu? Pernah berdialog langsung dengan Allah? Tapi kita yakin kan? Sekarang lihat iblis. Iblis pernah melihat Allah tidak? Pernah berdialog dengan Allah tidak? Wah, keimanan iblis di atas kita, Pak. Di atas kita, iblis meninggali pisan Allah tetap buka budak. Jadi kalau sekarang banyak manusia sesat menganggap Allah punya anak, punya sekutu, iblis tidak mungkin sesat itu. Dan iblis meninggali pisan Allah tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya sekutu. Maka wajar kalau iblis dan kelompoknya itu keturunannya sempat hidup dalam keimanan 80.000 tahun. Hidup dalam keimanan 80.000 tahun. Yakin, keimanannya luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kemudian iblis dinyatakan gugur keimanan?
Dilaknat akhirnya oleh Allah. Sudah ditempatkan pasti neraka jahanam. Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Satu aturan Allah yang dikufuri. Gugur keimanan 80.000 tahun. Disuruh sujud, menolak. Menolaknya bukan karena hoream, bukan karena malas. Menolak karena dia merasa Allah kali ini salah membuat aturan. Dibalik Allah, masa saya diciptakan dari api harus sujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah? Dibalik kuduna manusia harus sujud ke kita. Allah dianggap sudah salah membuat aturan. Gugur keimanan iblis 80.000 tahun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah? Malah dituduh hukum Allah itu bertentangan dengan HAM, tidak manusiawi, hukum pidana Allah itu kejam dan sebagainya. Apa enggak lebih iblis dan iblis? Ayo kurang manuk itu malah disebut kiai ini. Malah disebut cendekiawan muslim. Makanya dalam dugaan saya, Pak, paling bingung iblis yang asli di Indonesia. Prinsip iblis, saya yang beriman 80.000 tahun dinyatakan gugur oleh Allah karena hanya menolak kufur terhadap satu aturan Allah. Parisi eta. Berapa aturan Allah yang dikufuri? Malah dituduh Allah itu sudah tidak manusiawi, bertentangan dengan HAM dan segala macam lah gitu. Malah orang disebut cendekiawan muslim. Malah dulu ada seorang kiai yang pernah mengusulkan agar Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Ini sebaiknya ayat ini dibuang aja dari Al-Quran. Dan dia juga pernah menyatakan Al-Quran itu kitab suci paling porno yang ada. Kiai, apa disebut? Kumaha teu lieur eta iblis nu asli. Kayak di kita ya, di Indonesia ini sudah gak jelas Pak, itu batasan mukmin dan kafir tidak jelas. Dan mereka yang berpotensi untuk dikafirkan, bukan dikafirkan oleh kita tak punya hak mengkafirkan, dikafirkan oleh Allah gitu. Itu buru-buru mereka menuduh itu supaya jangan ada yang berani mengkafirkan mereka. Hati-hati, sudah sekarang ini banyak kelompok takfiri, orang-orang yang kerjanya tukang mengkafirkan batu. Lalu mereka membuat usulan lagi supaya istilah kafir dibuang sekarang, diganti dengan non-muslim. Jadi nanti Al-Quran ya ayyuhal kafirun diganti ya ayyuhal non-muslim. Jadi yang gelisah ini orang-orang yang berpotensi untuk dikafirkan oleh Allah. Dan orang-orang di luar Islam itu Yahudi, nggak ada yang keberatan dengan istilah kafir. Malah seorang tokoh Hindu budaya yang ada saya lihat di video itu, dia mengatakan selama ini kami tidak keberatan. Karena kami tahu bahwa istilah dalam Islam untuk orang di luar Islam itu kafir. Ya sudah, kami kafir menurut orang Islam, selesai. Nggak ada kita keberatan selama ini. Jadi no keberatan salah. Mereka yang KTP-nya tertulis agama Islam. Nah, mereka ingin diganti istilah kafir dengan non-muslim. Sebab orang gak pikir mengatakan syaitan non-muslim. Non-muslim naon KTP-nya agama Islam. Nah, selesai. Nah, sudah dulu saja itulah masalah akidahnya.